Oke, hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring bangun ruang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam jaring-jaring bangun ruang, kita harus tahu dulu arti kata jaring-jaring. Jaring-jaring adalah bentuk asli dari bangun ruang setelah dilakukan pembelahan. Apa tuh maksudnya? Jadi jika sebuah bangun ruang kita belah, kemudian akan terbuka lapisan kulitnya atau kulit permukaannya. Nah, itu adalah jaring-jaring. Nah, dalam jaring-jaring bangun ruang ini Butika akan membahas tentang kubus dan balok. Nah, untuk yang pertama adalah jaring-jaring kubus. Nah, ini adalah contoh dari jaring-jaring kubus. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau kubus itu memiliki 6 sisi. Nah, di sini ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini ada 6 sisi kubus. Nah, ini adalah contoh jaring-jaring. Jadi, bentuk aslinya dia adalah sebuah kubus. Nah, kemudian setelah kita buka, dia akan membentuk sebuah jaring-jaring. Nah, bentuk jaring-jaring kubus ini ada banyak, nggak cuma kayak gini aja. Ada bermacam-macam jenis dari jaring-jaring kubus, tapi yang perlu kita ketahui kuncinya adalah jika kita bisa menggunakan imajinasi kita untuk merangkai si jaring-jaring ini untuk menjadi kubus. Nah, di sini ada contoh yang pertama, ini adalah jaring-jaring yang paling sederhana dari sebuah kubus. Gimana sih cara kita tahu ini tuh jaring-jaring atau bukan? Nah, caranya gampang banget, yaitu pertama, kamu harus menentukan alas dari bangun ruangnya. Misalnya, tadi Butika mencontohkan alasnya itu ada di sini. Nah, sekarang Butika mau pindah, misalnya pakai alasnya itu adanya di sini. Kamu bisa menentukan alas di mana aja. Yang penting kamu harus ingat itu alas, nggak boleh diganti-ganti. Nah, karena ini alas, maka posisinya ada di bawah. Kita taruh di bawah. Setelah itu, karena di sini alas, berarti otomatis kanan dan kirinya akan tertekuk ke atas, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana yang lain? Ya tinggal mengikuti tekukannya. Nah, ke sini. Ini alas tadi ya. Kita tambahin X. Nah, ini ke atas. Nah, setelah itu yang kanan kirinya ke samping. Nah, satunya tinggal ditekuk ke atas. Nah, maka dia akan menjadi sebuah kubus yang utuh. Nah, seperti ini. Apakah ada jenis lain? Ada. Ketika punya contohnya seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti anak tangga ya. Nah, tapi jangan terkecoh. Ini juga sama, jaring-jaring kubus. Kita tentukan dulu alasnya. Misalnya, aku mau kalau tadi alasnya adanya di tengah. Sekarang aku mau adanya di pinggir. Boleh. Misalnya ini yang kita jadikan alas. X-nya kita jadikan alas. Berarti kalau alas, dia letaknya di bawah. Kita balik. Nah, otomatis karena hanya ada satu lipatan di sini hanya ada satu lipatan, berarti dia yang akan ditekuk ke atas. Hap. Terus gimana? Ini ada lipatan di samping, kita tekuk ke samping. Hap. Ada lagi di atasnya, berarti tekuknya ke atas. Nggak mungkin dari atas kita tekuk ke samping, nggak bisa. Jadi kalau di atas dia tekuknya ke atas, tutup. Dia menjadi tutup. Terus yang ini gimana? Dia tinggal ke bawah. Yang ini terakhir tinggal kita sampingkan. Nah, jadi sebuah kubus seperti itu. Misalnya kalau mau alasnya diganti, jangan di pinggir deh, maunya di pinggirnya, misalnya di tengah di sini. Nah, di atas sini. Ketika ganti jadi O sekarang alasnya. Ya udah, berarti tinggal si alas ini tetap di bawah, di sekitarnya kan ada di bagian bawahnya sama di samping kanannya. Kita naikkan ke atas dua-duanya. Hap. Nanti yang lainnya tinggal mengikuti. Di sini adanya di samping, berarti kita tekuk ke samping, mengarah ke alas. Terus adanya di sini, berarti kita tekuk ke sini. Tinggal yang terakhir, X-nya menjadi tutup.
Nah, biasanya kalau dalam soal itu ditanya, misalnya ada sebuah jaring-jaring. Hap. Jika kamu membuat sebuah kubus, kira-kira alasnya yang mana, tutupnya yang mana? Nah, seperti itu. Misalnya di sini ada angkanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika yang kita pakai alas adalah angka 3, maka yang akan jadi tutup angka berapa ya? Kita coba ya. 3-nya di bawah, berarti 4 dan 2-nya ditekuk ke atas. Nah, setelah itu angka 5-nya kita tekuk ke samping. Angka 1-nya kita tekuk ke samping, berarti tutupnya adalah 6. Berarti bisa kita simpulkan, jika alasnya itu adalah angka 3 sebagai alas, maka yang menjadi tutup adalah angka 6. Nah, ini untuk bangun kubus. Nah, misalnya ada satu contoh lagi untuk bangun kubus. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuknya seperti jaring-jaring. Dia memiliki 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kita buktikan apakah dia jaring-jaring atau bukan. Kita tentukan dulu alasnya. Misalnya Butika mau alasnya di tengah. Di sini X. Ya, alasnya. Nah, alasnya adalah X. Maka X ini akan ada di bawah. Otomatis kanan dan kirinya ke atas. Yang depannya ke atas juga. Nah, tinggal yang di sininya kita belokkan. Loh, ternyata sisi yang sebelah kanan atas dan kiri atas dia justru bertemu di satu titik. Selain itu, kubusnya jadi tidak memiliki tutup. Berarti dia bukan sebuah jaring-jaring kubus. Jadi kalau misalnya kita rangkai kemudian ada yang bolong atau ada sisi yang bertemu seperti ini, berarti dia bukan jaring-jaring. Meskipun dia ada 6 sisi, tapi jika dia tidak bisa membentuk sebuah kubus atau sebuah bangun ruang, maka dia bukan jaring-jaring. Berikutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring balok. Tadi sebelumnya udah jaring-jaring kubus, sekarang jaring-jaring balok. Nah, di sini Butika punya jaring-jaring balok sederhana. Sama seperti kubus, balok memiliki 6 sisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari ke-6 sisi ini kita akan mencoba apakah dia sebuah jaring-jaring atau bukan. Kita tentukan dulu alasnya. Karena dia balok, aku mau alasnya yang persegi panjang. Aku mau pakai yang ini. Nih, misalnya di sini ada angka, kita buat pakai angka aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Aku mau angka 3 sebagai alasnya. Berarti yang lainnya tinggal kita tekuk. Yang 2-nya ke atas, 4-nya ke atas, 1-nya ke atas, 5-nya juga ke atas, tinggal 6-nya sebagai tutup. Oh, berarti jika dia alasnya menggunakan angka 3, berarti tutupnya adalah angka 6. Sekarang gimana kalau diganti? Aku maunya yang menjadi alas itu angka 5. Boleh. Berarti kalau 5-nya alas, 3 dan 6 tinggal naik. Hap. 2 dan 4 ke samping. Hap. Berarti yang menjadi tutupnya itu angka berapa nih? Oh, angka 1. Jadi kalau misalnya dia alasnya 6, alasnya 5, tutupnya 1. Seperti itu pasangannya. Nah, di sini ada contoh lain untuk jaring-jaring kubus. Jaring-jaring balok. Ada yang seperti ini bentuknya memanjang, ada juga yang seperti ini. Nah, sama seperti tadi, kita beri angka dulu. Di sini ada angka 1, ada angka, kita acak angkanya. 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita buktikan apakah dia jaring-jaring atau bukan ya.
Misalnya Butika mau pakai alasnya itu angka 2, berarti 2-nya ada di bawah, 6-nya naik, 5-nya naik, 3-nya tutup, 1-nya ke bawah, 4-nya naik. Nah, dia jadi sebuah balok. Dia menjadi sebuah balok dengan alas adalah nomor 2 dan tutupnya adalah nomor 3. Sekarang gimana kalau kita ganti alasnya mau angka 1, Butika? Boleh. Angkanya 1 di sini naik, 6-nya ke samping. Ini 6-nya ke samping, 2-nya ke samping. Ininya ke samping juga, angka 5-nya, dan terakhir 4-nya sebagai tutup. Berarti kalau misalnya angka 1 dan menjadi alas, maka tutupnya adalah angka 4. Seperti itu. Ada lagi, misalnya seperti ini, half. Sama seperti tadi, kita beri nomor dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya Butika mau dia alasnya adalah angka 4, berarti 4 di bawah, 5-nya naik, 6-nya tutup. Loh, ternyata di sini angka 1 dengan angka 3 dia bertemu di satu titik, di satu sisi. Kalau tadi Butika bilang kalau ada yang bertemu di satu sisi, maka dia bukan jaring-jaring. Maka jaring-jaring yang seperti ini dia bukanlah sebuah jaring-jaring. Hati-hati ya. Nah, untuk materi jaring-jaring ini sangat diperlukan imajinasi kalian. Karena dalam soal matematika ada banyak sekali jenis jaring-jaring. Gak perlu kalian buat seperti Butika satu persatu, nanti capek kebanyakan. Jadi tinggal digunakan imajinasi, kalian tentukan alasnya yang mana, maka tinggal dilipat di dalam imajinasi kamu. Oke, selamat mengerjakan tugas. Lagi, misalnya seperti ini, half. Sama seperti tadi, kita beri nomor dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya Butika mau dia alasnya adalah angka 4, berarti 4 di bawah, 5-nya naik, 6-nya tutup. Loh, ternyata di sini angka 1 dengan angka 3 dia bertemu di satu titik, di satu sisi. Kalau tadi Butika bilang kalau ada yang bertemu di satu sisi, maka dia bukan jaring-jaring. Maka jaring-jaring yang seperti ini dia bukanlah sebuah jaring-jaring. Hati-hati ya. Nah, untuk materi jaring-jaring ini sangat diperlukan imajinasi kalian. Karena dalam soal matematika ada banyak sekali jenis jaring-jaring. Gak perlu kalian buat seperti Butika satu persatu, nanti capek kebanyakan. Jadi tinggal digunakan imajinasi, kalian tentukan alasnya yang mana, maka tinggal dilipat di dalam imajinasi kamu. Oke, selamat mengerjakan tugas. Adalah 6. Berarti bisa kita simpulkan jika alasnya itu adalah angka 3, angka 3 sebagai alas, maka yang menjadi tutup adalah angka 6. Nah, ini untuk bangun kubus. Nah, misalnya ada satu contoh lagi untuk bangun kubus. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuknya seperti jaring-jaring. Dia memiliki 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kita buktikan apakah dia jaring-jaring atau bukan. Kita tentukan dulu alasnya. Misalnya Butika mau alasnya di tengah. Di sini X. Ya, alasnya. Nah, alasnya adalah X. Maka X ini akan ada di bawah. Otomatis kanan dan kirinya ke atas. Yang depannya ke atas juga. Nah, tinggal yang di sininya kita belokkan. Loh, ternyata sisi yang sebelah kanan atas dan kanan dan kiri atas dia justru bertemu di satu titik. Selain itu,
kubusnya jadi tidak memiliki tutup. Berarti dia bukan sebuah jaring-jaring kubus. Jadi kalau misalnya kita rangkai kemudian ada yang bolong atau ada sisi yang bertemu seperti ini, berarti dia bukan jaring-jaring. Meskipun dia ada 6 sisi, tapi jika dia tidak bisa membentuk sebuah kubus atau sebuah bangun ruang, maka dia bukan jaring-jaring. Berikutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring balok. Tadi sebelumnya udah jaring-jaring kubus, sekarang jaring-jaring balok. Nah, di sini Bu Tika punya jaring-jaring balok sederhana. Sama seperti kubus, balok memiliki 6 sisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari ke-6 sisi ini kita akan mencoba apakah dia sebuah jaring-jaring atau bukan. Kita tentukan dulu alasnya. Karena dia balok, aku mau alasnya yang persegi panjang. Aku mau pakai yang ini. Nih, misalnya di sini ada angka, kita buat pakai angka aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Aku mau angka 3 sebagai alasnya. Berarti yang lainnya tinggal kita tekuk. Yang 2-nya ke atas, 4-nya ke atas, 1-nya ke atas. Ini alas tadi ya, kita tambahin X. Nah, ini ke atas. Nah, setelah itu yang kanan kirinya ke samping. Nah, 1-nya tinggal ditekuk ke atas. Nah, maka dia akan menjadi sebuah kubus yang utuh. Nah, seperti ini. Apakah ada jenis lain? Ada. Ketika punya contohnya seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti anak tangga ya. Nah, tapi jangan terkecoh. Ini juga sama, jaring-jaring kubus. Kita tentukan dulu alasnya. Misalnya, aku mau kalau tadi alasnya adanya di tengah. Sekarang aku mau adanya di pinggir. Boleh. Misalnya ini yang kita jadikan alas. X-nya kita jadikan alas. Berarti kalau alas, dia letaknya di bawah. Kita balik. Nah, otomatis karena hanya ada satu lipatan di sini hanya ada satu lipatan, berarti dia yang akan ditekuk ke atas. Hap. Terus gimana? Ini ada lipatan di samping, kita tekuk ke samping. Hap. Ada lagi di atasnya, berarti tekuknya ke atas. Nggak mungkin dari atas kita tekuk ke samping, nggak bisa. Jadi kalau di atas dia tekuknya ke atas, tutup. Dia menjadi tutup. Terus yang ini gimana? Dia tinggal ke bawah. Yang ini terakhir tinggal kita sampingkan. Nah, jadi sebuah kubus seperti itu. Misalnya kalau mau alasnya diganti, jangan di pinggir deh, maunya di pinggirnya, misalnya di tengah di sini. Nah, di atas sini. Ketika ganti jadi O sekarang alasnya. Ya udah, berarti tinggal si alas ini tetap di bawah, di sekitarnya kan ada di bagian bawahnya sama di samping kanannya. Kita naikkan ke atas dua-duanya. Hap. Nanti yang lainnya tinggal mengikuti. Di sini adanya di samping, berarti kita tekuk ke samping, mengarah ke alas. Terus adanya di sini, berarti kita tekuk ke sini. Tinggal yang terakhir, X-nya menjadi tutup. Nah, biasanya kalau dalam soal itu ditanya, misalnya ada sebuah jaring-jaring. Hap. Jika kamu membuat sebuah kubus, kira-kira alasnya yang mana, tutupnya yang mana? Nah, seperti itu. Misalnya di sini ada angkanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika yang kita pakai alas adalah angka 3, maka yang akan jadi tutup angka berapa ya? Kita coba ya. 3-nya di bawah, berarti 4 dan 2-nya ditekuk ke atas. Nah, setelah itu angka 5-nya kita tekuk ke samping. Angka 1